tidak berguna bagi satuan pendidikan. Tidak ada gunanya kalau tidak memberi kontribusi kepada pembangunan peningkatan mutu pendidikan provinsi. Jadi di tangan Pak Yudi dan teman-teman media berada, teman-teman fungsional semuanya memiliki andil dan kontribusi. Kita akan dihargai orang melalui sebuah rekam jejak. Ketika rekam jejak Bapak Ibu kepala sekolah memiliki rekam jejak yang baik, memori akan selalu diingat sepanjang masa. Sulit orang tua. Tapi ketika rekam jejak kita bermasalah, hari ini mungkin kita bangga dengan apa yang kita dapatkan. Tetapi rekam jejak bisa dihapus. Suatu saat rekam jejak. Hari ini Bapak Ibu jadi kepala sekolah SMA 1, 2, 3. Suatu saat Bapak Ibu lah yang menentukan provinsi Riau ini menjadi kepala dinas pendidikan. Bapak Ibu yang berbahagia bisa mengerti. Sudah cukup ya? Ini mengisi waktu gitu. Anggap aja lah tausiah. Ya, tausiah beberapa menit ya Pak ya. Saya tidak menggurui SMA Pak, karena saya cuma orang SMP ya. Jadi anggap sajalah hanya bicara dengan kakaknya ya. Bapak Ibu sekalian, sekolah penggerak, Bapak Ibu masih sudah dulu di Kemendikbudristek berbagai program intervensi sudah diberikan kita sudah ada namanya RSBI ya, siap-siap menari tampilkan senyum terbaik. Maaf saya ingat tampilkan senyum terekah. Bapak Ibu sekalian, sementara itu dulu ya dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahami. Selamat siang Pak Dirjen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kadis Provinsi, Pak Direktur SMA. Monggo Pak, kami mengawali saja Pak sebentar. Ya. Saya belakang dulu Pak Dirjen. Pak Dirjen buka rahasia saya. Baik Pak Dirjen yang saya hormati, Pak Direktur SMA, mungkin silakan berdiri Pak Direktur SMA supaya kenal. Pak Direktur SMA sudah berdiri, ngadep ke sana. Nah, beliau adalah Direktur SMA dan nama beliau adalah Dr. Soeharto Alham. Panggilan beliau adalah Budak Anton. Abang Anton. Bapak Ibu sekalian, barangkali kami cukupkan dulu, kami serahkan kepada teman-teman panitia untuk melanjutkan acara kita ini. Dari kami menyampaikan hal-hal yang tidak penting dan mohon maaf kalau ada hal yang tidak benar. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, kita mulai acara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semuanya. Yang sama-sama kita hormati Bapak Direktur Jenderal PAUD Dikdas dan Dikmen Kemendikbudristek yang mohon maaf, Bapak Direktur Jenderal PAUD Dikdas dan Dikmen Kemendikbudristek yang sama-sama kita hormati
Bapak Direktur SMA, yang kita hormati Bapak Direktur SMP yang tadi telah mengawali pertemuan kita, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Bapak Kepala LPM Provinsi Riau, Bapak Kepala BPO Dinas Provinsi Riau, Bapak-bapak, ibu-ibu kepala sekolah seperti Pekanbaru di Aula dan Dewantara, serta Bapak Ibu Kepala SMA di 11 kabupaten kota yang hari ini mengikuti kegiatan ini melalui media Zoom. Kepada Pak Dirjen dan kawan-kawan rombongan yang tamu yang kami hormati, kami sampaikan sebuah pantun. Pergi ke kebun di Kiri, banyak batang dan buah limau. Kami susun 10 jari. Selamat datang di LPP Riau. Terima kasih bagi yang sudah bertepuk tangan, ya. Bagi yang belum bertepuk tangan, saya ambilkan kembali acara yang benar. Baik Bapak Dirjen yang kami hormati, mengawali acara kita, mari sama-sama kita nikmati tari persembahan dari SMA 4 Pekanbaru. Kepada anak-anak kami dari SMA 4 Pekanbaru, Sanggar Sekapuk Sini, kami berserah.
Bapak Direktur yang kami hormati, telah kami serahkan sirih dan pinang lengkap dengan gambirnya. Itulah tanda pemanis-manis muka, tanda ikhlas dalam dada, tanda penunjuk kira-kira, tanda senasib sekaum bangsa, tanda kita bersaudara. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, selanjutnya marilah sama-sama kita dengarkan ungkapan sekapur sirih dari Kepala LPMP Provinsi yang kami persilakan kepada Bapak Yudi Nurman, SPD MPR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang sama-sama dengan ini Pak Presiden dan saya hormati Bapak Ibu Universitas, Bapak Ibu Kolaborator Utama, Bapak Direktur dari Pak Haris Provinsi, Pak dan Sophati Bapak dan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Ini ungkapan bangga saya dan rasa hormat kepada Bapak yang sudah aktif di kemudian sampai ini dia sangat datang ucapan yang sangat kami banggakan atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Saya tidak akan lama-lama menyampaikan suatu kata-kata, intinya rasa syukur dan bangga kepada Ibu sekalian yang sudah hadir untuk di siang hari ini. Semoga Allah berkati dan melaksanakan kegiatan dengan lancar. Saya terima kasih. Mohon maaf, sampai jumpa lagi. Baik, Bapak Ibu yang kami muliakan, waktu kita memang tidak lama, tapi marilah sama-sama kita manfaatkan waktu yang ada ini seluas-luasnya kepada tamu kita yang terhormat, Bapak Direktur Jenderal Protikdas dan Dikmen, Bapak Jumeri STBM SI. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita bersama. Saya hormati Pak Kadi, Distrik Provinsi Riau, Pak Direktur SMP, Direktur SMK, Direktur Pemda, dari Direktur SMP, Direktur SMA, Bapak Kepala PNP, Bapak BP PAU, Bapak Ibu Kiri, dan Kepala Sekolah, Kepala SMA, Ketua MKKS, SMA, sekantor Provinsi Riau. Alhamdulillah kita bisa bertemu silaturahmi dalam waktu pendek ini di sore hari ini. Saya merasa tersanjung dengan sambutan sekapur sirih, kemudian juga terlibat Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bermanfaat untuk kita sekalian untuk perbaikan peningkatan mutu tugas pokok fungsi kita, yaitu melayani pendidikan anak-anak kita di khususnya di jenjang SMA, SMP, SD dan semuanya. Dan pasti kami sudah bertemu dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota di hari ini. Saya berbahagia bertemu dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah. Saya jadi teringat kembali karena saya keluar dari sekolah baru 3 tahun sekolah. Saya sejak tahun 84 sampai 2019 sebagai guru 35 tahun. Kemudian menjadi kepala sekolah swasta 3 tahun. Menjadi kepala sekolah negeri 12 tahun. Totalnya kami saya bertugas sebagai guru totalnya 35 tahun, kepala sekolah 15 tahun.
sebagai Ketua MKKS Provinsi selama 4 tahun. Kemudian Bapak Ibu, ini saya memotivasi Bapak Ibu sekalian, tadi saya ketemu Pak Gubernur, Pak Samsuar, beliau punya prinsip bahwa bidang pendidikan itu harus dikelola oleh aparat atau pegawai yang memang mengerti tentang pendidikan. Ini prinsip yang baik dan untuk kebahagiaan Bapak Ibu sekalian. Jadi sedikit saya mengungkapkan sejarah saya untuk memotivasi Bapak Ibu, bukan untuk memamer ya, Bapak Ibu, bukan untuk memamerkan. Tapi saya bermaksud memotivasi Bapak Ibu kepala sekolah supaya bisa bekerja dengan lebih baik lagi, lebih berprestasi dan lebih ikhlas lagi dalam melayani anak-anak kita. Ada satu keyakinan yang harus kita miliki bahwa tentang nasib kita itu sudah ada yang mengatur. Jadi kita besok mau mati atau besok itu mau masih bisa hidup atau masih bisa berikhtiar apa, jadi apa itu bukan urusan kita. Tugas kita adalah berikhtiar untuk memanfaatkan sisa umur ini dengan sebaik-baiknya, berprestasi pada bidang yang menjadi tanggung jawab kita masing-masing. Bapak Ibu tahu, saya pernah jadi guru swasta, DPT selama setengah tahun, kemudian saya bukan dari SMA Bapak Ibu, saya dulu kepala guru SMK dan kepala SMK. Sekarang ngurusi PAUD, SD, SMP, SMA, SLB, dan Dikmas. Sudah dalam 6 urusan yang ada di Direktorat Jenderal PAUD Diknas. Ini Direktorat Jenderal terbesar di Kemendikbud, mengelola 52 juta murid dan 420.000 lebih sekolah. Semua sekolah ada di bawah naungan PAUD kecuali SMK. Padahal dirjennya mantan kepala SMK. Saya tahun 2019 mengikuti lelang jabatan di Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Kami di sana ada 35 kabupaten kota dengan jumlah murid ribuan. Sekolah juga lebih dari 5.000 sekolah. Nah, kami dari kepala SMK waktu itu didorong teman-teman MKKS untuk ikut lelang di provinsi, provinsi. Dan itu menjadi peristiwa pertama di Indonesia kepala sekolah langsung jadi eselon 2A di provinsi. Itu peristiwa pertama. Jadi sebelumnya belum ada dan setelah itu kita menunggu untuk provinsi Riau bisa mengikuti jejak. Ya, jadi punya kalau kita bisa. Kemudian kami baru 8 bulan sebagai kepala dinas pendidikan dari provinsi, ditugasi gubernur saya Pak Ganjar Pranowo. Ini saya tidak bermaksud kampanye, ini masalah kampanye. Tapi banyak best practice yang dibuat di Jawa Tengah dan tadi linear dengan best practice-nya Pak Gubernur Riau. Jawa Tengah sudah memberikan ruang bosda seperti di Riau ini. Guru-gurunya sudah ditanggung pemerintah provinsi. Ini cocok itu cocok antara Riau dan Jawa Tengah. Nah, Bapak Ibu kepala SMP, kalau yang teman-teman dari direktorat dan BPMP, BP PAUD sudah sering ketemu kali Bapak Ibu, saya cari ketemu. Jadi maka saya ingin memanfaatkan pertemuan ini secara ringkas untuk bisa bertemu dengan Bapak Ibu secara khusus dengan kepala SMP. Jadi tadi artinya aturan PP sekarang tentang pengelolaan PNS dimungkinkan pejabat fungsional bisa mengikuti lelang jabatan di jabatan-jabatan struktural, termasuk guru. Nah, dulu waktu saya ikut lelang, syaratnya kan madya 4B. Alhamdulillah saya sudah 4B. Karena waktu itu saya sering membimbing
teman-teman yang menulis karya publikasi ilmiah dan tulisan karya-karya. Nah, sehingga Bapak Ibu bermanfaat untuk kemampuan menulis untuk bisa naik pangkat ke golongan dan memungkinkan untuk bisa mengikuti yang bersangkutan. Artinya saya tidak mendorong itu Bapak Ibu, tapi kalau Bapak Ibu punya passion, punya keberanian, saya sudah tidak menganggap bisa mampu, tapi kadang-kadang keterpaksaan dan tekad. Jadi saya tidak punya ambisi, jadi tidak pernah bermimpi jadi kepala dinas, tetapi jadi dirjen tidak bermimpi. Tapi saya didorong oleh komunitas kami untuk bisa bertransformasi di dalam pekerjaan kita. Jadi Bapak Ibu juga sebagai kepala SMA harus bertransformasi. Statistik menyebutkan bahwa persentase lulusan SMA yang bisa lanjut ke PT itu kurang dari 50%. Jadi beban kita masih berat SMA ini. Saya pernah survei di SMA Kota Semarang, SMA 1, 2, 3, 4, 5, 6, itu angka melanjutkan ke perguruan tingginya di atas 90. Tapi makin ke pinggir, turun, yang di akhir itu hanya 30%. Nah, itu artinya perjuangan kita untuk menghebatkan anak-anak kita masih panjang. Artinya sebagian besar lulusan SMA kita itu belum bisa langsung ke perguruan tinggi setelah lulus. Mungkin permasalahannya bisa macam-macam. Karena itu yang jelas biaya. Dan yang kedua mungkin kemampuan dan kesempatan. Pengennya ke negeri tapi tidak diterima sehingga tidak mau ke swasta. Sebagai mantan kepala SMA dan guru SMA, saya punya ide Bapak Ibu, dan mungkin bisa kita jadikan bahwa kita harus berpikir kalau tadi baru 48%, bagaimana nasib yang 52%? Anak-anak kita lulusan kita. Tentu harus kita pikirkan kita. Karena sebenarnya di PAUD Dasman itu adalah jenjang pendidikan yang belum terminal. Menyiapkan untuk pendidikan lanjutan. Berbeda dengan kami dulu ketika di SMK, itu jenjang-jenjang terminal. Perguruan tinggi juga terminal. Bahkan setelah perguruan tinggi bekerja, setelah SMK bekerja, setelah SMP ke SMP, setelah SMA ke PT. Tapi anak-anak tidak ke PT. Nah, sehingga kita berpikir juga bagaimana memikirkan nasib dari 52% tadi. Nah, ada beberapa best practice atau praktek baik yang dilakukan oleh sekolah-sekolah SMA, yaitu membuat SMA PK. Ini di SMK ada SMK pusat unggulan, tapi di SMA bisa juga SMA PK, SMA plus keterampilan. Apakah itu akan mereduksi misi SMA? Menurut saya tidak. Ini misi kemanusiaan. Ini soal kemanusiaan, soal perekonomian, soal nasib anak bangsa. Kita berharap setelah anak-anak itu bisa bekerja, bisa berwira swasta, besok akan kuliah. Mungkin akan menunda dulu bekerja dulu, baru bisa kuliah. Nah ini ke sana. Saya berharap kepala-kepala SMA itu bangkit. Cobalah berpikir tentang nasib lulusannya. Saya tidak bermaksud membandingkan secara head to head antara kepala SMK dan SMA. Dulu ketika kami kepala SMK itu tidurnya sedikit, Pak. Sehingga bebannya banyak. Kenapa, Pak? Kita berpikir nasib anak-anak lulusan kami. Tapi kepala SMA mungkin kurang berpikir ke sana. Karena jawabannya gampang. Kenapa nggak kuliah? Karena nggak punya duit. Saya percaya. Tapi kami kepala SMK waktu itu, kenapa nggak kerja? Dia nggak bisa bilang nggak punya duit. Orang punya duit pun belum punya pekerja. Lebih mudah cari kuliah daripada mencari pekerjaan. Juga beban berat itu.
Mari kita bertransformasi Bapak Ibu. Lebih berpikir tentang nasib anak-anak kita itu untuk bisa lebih banyak punya kesempatan hidup setelah lulus. Berarti apa yang kita lakukan? Penambahan kompetensi anak-anak. Satu, menulis lamaran, membuat profil diri. Penting. Jadi anak-anak di pendidikan KSK tidak hanya terus mengarah ke perguruan tinggi, karena tidak hanya 48%. Mungkin di SMA 1 Pekanbaru sudah 97% pendidikan. Tapi nasional saya nggak tahu di Rio berapa, bahwa APK PT kita apa itu secara nasional baru 36%. Jumlah usia mahasiswa yang kuliah itu baru 36% secara nasional. Berarti masih butuh perjuangan. Nah, kalau anak-anak kita dibekali dengan kemampuan mengakses pekerjaan, dia bisa membuat desain, membuat profil diri, bisa berlamaran, bisa mengikuti wawancara dengan lancar. Itu dilatih. Dari kompetensi di bahasa Indonesia itu penting juga. Guru-guru bahasa Indonesia Bapak Ibu sekalian dimotivasi agar tidak hanya pada tata bahasa, tapi kemampuan bisa dia untuk mengikuti wawancara, kemudian mempresentasikan profil dirinya, kemudian profil usahanya penting, menulis proposal penting, sehingga dia bisa literasinya meningkat, numerasinya bagus, bisa mengakses lembaga-lembaga keuangan kalau dia berbeda swasta membutuhkan kegiatan lain. Terus syukur-syukur ditambahkan keterampilan yang bisa menuntut dirinya, bisa mengarahkan dirinya untuk punya alternatif jika dia mungkin pengen ke PTN tidak kesampaian karena tesnya nggak lulus, dia bertahan dulu nggak mau ke PTS biar dia bekerja. Syukur-syukur nanti jadi wirausahawan dan kebetulan yang besar. Kita masih butuh banyak kewirausahaan. Sedangkan bagi anak-anak yang terbaik, yang pintar dan mungkin punya kemampuan ekonomi tinggi, kewirausahaan juga penting. Ketika dia ke perguruan tinggi, dia sudah punya modal kewirausahaan yang baik di sekolahnya, maka ketika dia jadi mahasiswa, juga akan menjadi mahasiswa yang unggul di dalam kewirausahaan. Dan kalau dia otaknya cerdas, punya duit, punya pengalaman, jauh akan lebih hebat. Ini salah. Mari kita coba berkaca pada sekolah kita masing-masing. Saya tidak tahu kondisi setiap sekolah apa itu beda-beda. Setiap ketemu seperti ini berapa kepala sekolah Pak Adis sudah hadir? Yang itu ada 15. Berapa? 18. Setidak-tidaknya ada yang jauh juga ya. Ada sekian kepala sekolah, sekian best practice. Cobalah setiap ketemu kepala sekolah yang diomongkan jangan sikapnya kepala distrik. Tapi bicaralah apa best practice yang Anda miliki dan bisa saya terapkan di sekolah saya. Kalau kita saling exchange, saling bertukar praktek baik, ketemu dengan 10 orang, kita membawa pulang 10 praktek baik. Itu yang akan melibatkan sekolah-sekolah kita. Bapak Ibu ke depan, kepala sekolah akan berasal dari guru penggerak. Ini permennya sedang kita siapkan. Nanti tidak lagi dengan buka LP2KS, tapi dengan status guru penggerak. Nah, sebagai direktur Bapak Ibu yang di sini sudah merupakan kepala sekolah penggerak. Ke depan, semua sekolah diharapkan menjadi sekolah penggerak. Nah, apa itu sekolah penggerak? Bapak Ibu pernah mendengar intervensi tentang MSBI, sekolah model, sekolah rujukan, dan sebagainya. Nah, salah satu ciri sekolah penggerak adalah
program ini diintervensikan pada semua level sekolah. Level itu artinya tingkatan. Jadi ada sekolah kita itu yang hasil belajarnya masih 3 tingkat di bawah levelnya. Jadi misalnya kelas 6 SD baru punya kemampuan kelas 3 atau kelas 4 di bawah. Ada yang sedikit setahun di bawah levelnya, ada yang selevel, ada yang di atas levelnya. Mungkin orang mengenal dengan sekolah-sekolah unggulan. Nah, semua level itu punya kesempatan menjadi sekolah penggerak. Karena berbeda dengan SBI, karena SBI yang diambil sekolah yang top, ditopkan. Sekolah yang sudah baik, dibuat lebih baik lagi. Tapi sekolah penggerak berbeda. Dan kami tidak memberikan bantuan berupa fisik gedung yang hebat, yang megah, dengan uang ratusan bahkan miliaran. Tidak. Tapi bertumpu pada kekuatan SDM, yang kepala sekolah yang hebat dan guru-guru yang bisa digerakkan. Bapak Ibu, karena saya lama jadi guru, saya memahami banyak karakter kepala sekolah. Sejak jadi guru, saya membantu kepala sekolah kami untuk bisa juga bergerak. Nah, kepala sekolah itu kunci keberhasilan sekolah. Jadi mirip dengan prinsip pada sekolah penggerak ini, dipilih dulu kepala sekolah yang hebat, yang bagus, bermotivasi, peduli, dan bisa bertransformasi. Kemudian kepala sekolah ini menggerakkan guru-gurunya untuk juga melakukan transformasi dari kami. Sehingga lebih pada kekuatan dari internal itu yang utama. Kuncinya ada di kepala sekolah. Kemajuan seringkali pergantian kepala sekolah menyebabkan sekolah itu surut. Nah, ini sebuah tantangan. Kalau kita punya banyak guru penggerak di situ, guru yang bisa digerakkan, maka kita terjadi pergantian kepala sekolah itu tidak kepala sekolah. Mari kita bangkit. Kesempatan berkarir ada, kesempatan bertransformasi. Jadi sekolah penggerak mengutamakan hasil belajar putra putri. Kemudian sekolah penggerak diharapkan nanti bisa mendiseminasikan hasilnya kepada sekolah lain. Kenapa tadi bisa mendiseminasikan, Bapak Ibu? Karena intervensi sekolah penggerak bukan berbasis pada fisik gedung yang hebat, sehingga sekolah lain bisa meniru dengan mudah. Sebab kalau sekolah itu fasilitasnya bagus, hebat, orang akan sulit, Pak. Ya kami nggak bisa untuk bisa seperti sekolah Anda. Sekolah Anda fasilitasnya bagus, kami nggak punya fasilitas. Yang ini sekolah penggerak dengan fasilitas adanya pun bisa. Yang penting kepala sekolahnya berkarakter penggerak. Saya menunggu Bapak Ibu kepala sekolah mendaftar sebagai kepala sekolah penggerak. Ikuti prosesnya, nikmati hasilnya, kemudian selanjutnya biarlah proses berjalan. Akan kemana kita ikuti aja mengalir dan sudah ditulis di Lauh Mahfuz nasib kita. Misalnya, kita tidak bisa mengatakan Anda mungkin tidak bisa. Tidak bisa. Kemudian Bapak Ibu, bos sekolah, bos reguler yang diterima Bapak Ibu, ini Pak Kadis, ini mungkin mudah-mudahan tidak seperti yang terjadi di Jawa Tengah. Ketika sekolah menerima 2 bos dan bos reguler dari Kemdikbud, seringkali sekolah bingung. Mudah-mudahan di Riau tidak ada kebingungan bagi kepala sekolah dalam membelanjakan uang dari bos pusat maupun bos daerah. Saya tidak bingung Bapak Ibu ya. Terus apakah ada saldo besar di akhir tahun Bapak Ibu? Ada nggak Bapak Ibu kepala sekolah saldo bos kita?
pojok sini, Pak. Ya, di mana? Tahun lalu di 31 Desember saldo berapa di rekening Pak? Untuk bos reguler 1,2 miliar saldonya. Ya, sisanya berapa? 58 juta. Tahun ini kami berharap di akhir tahun dinolkan. Sebab kalau tidak dinolkan, misalnya tadi 1,2, ada saldo 500, tahun besok hanya 5.700. Dipotong dengan saldo itu. Nah, itu dimanfaatkan. Karena uang itu dipakai untuk pelayanan. Pelayanan. Kalau ada uang dari bosda dan bos reguler, mohon pasti Pak Kadis sudah meminta untuk juga dinolkan ya Pak. Supaya bukan jadi temuan. Kami sudah menuntut Pak. Dari pusat sudah menuntut untuk dinolkan. Bapak Ibu harus punya keterampilan yang baik untuk berbelanja. Transparan. Gunakan SIMTA akan menerangkan. Banyak kepala sekolah tidak fokus ke pembelajaran. Tadi sudah penggerak, kepala sekolah harus fokus pada kepemimpinan pembelajaran. Perencanaan dunia, pelaksanaan pembelajaran, supervisi, dan tidak lanjut supervisi. Orangnya di sana, wirausaha di dalam. Bukan pada belanja. Belanja sudah ada platform SIMTA yang melindungi kepala sekolah. Saya tahu di antara Bapak Ibu ada yang sering didatangi LSM. Tetapi pihak-pihak di luar yang macam-macam. Kalau kita benar, transparan, tidak takut. Ya dengan benar saja kita bermasalah. Ini transparansi bos. Kemudian PTN Bapak Ibu, bisa baca PTN mohon yang sudah diizinkan, kami sudah menyampaikan ke Pak Gubernur bahwa SMA, SMK yang di bawah kewenangan provinsi sudah diizinkan segera membuka pembelajaran tatap muka. Dan Pak Gub kita sudah satu frekuensi bahwa PTN segera perlu dibuka. Bapak Ibu, PTN kita digugat oleh eksternal dan sudah baca ada somasi terhadap Kemendikbud tentang PTN. Saya tegaskan Bapak Ibu bahwa untuk orang tua dan peserta didik tidak ada kewajiban harus PTN. Tidak ada kewajiban. Jadi anak-anak masih bisa milih PJJ, PTN terbatas atau campuran. Yang wajib membuka opsi tatap muka adalah sekolahnya. Ketika gurunya sudah divaksin, sekolah itu wajib membuka opsi tatap muka. Tiga tadi. PTN terbatas, masih PJJ, dan campuran. Nah, sedangkan bagi orang tua diberi keleluasaan untuk memilih PTN atau BDN. Kalau ada yang keberatan, Pak, saya keberatan, anak saya belum divaksin. Target vaksinasi kita itu hampir 2 juta. Kalau kita menunggu itu kapan bukanya? Nah, sehingga jelaskan kepada orang tua bahwa Bapak Ibu boleh tidak mengizinkan untuk sekolah. Kewajiban sekolah tetap melayani PJJ. Iya. Sehingga kalau takut belum divaksin nggak berani sekolah, ya nggak apa-apa. Belajarlah di rumah. Kita layani. Ngaturnya gimana? Kepala sekolah dan bakasnya kurikulum ngerti cara ngatur gimana. Jadi pernah diwawancara di TV, dari KPI bilang itu sulit. Saya kepala sekolah 15 tahun, tidak sulit, mudah itu. Nah, itu bisa diatur, Bapak Ibu bisa ngatur. Nah, kalau orang tua yang belum mantap, nggak apa-apa Bapak Ibu, putra di rumah ada apa? Kita layani. Tetapi kita memberi kesempatan anak-anak yang kesulitan akses internet.
Jadi yang tidak bisa akses internet, biarlah dia datang ke sekolah untuk kita bimbing secara langsung. Sehingga kesenjangan hasil belajar, capaian belajar tidak terlalu jauh. Karena kalau kita bertahan terus dengan tunggu sampai vaksinasi tuntas, siswa tuntas, mungkin 4-5 bulan belum tentu selesai. Bahkan besar. Nah, sehingga ini mari Bapak Ibu, kepala sekolah kita dorong lembaga Bapak Ibu segera berani untuk tetap muka, dan kalau ada pihak-pihak yang bertanya, layani dengan baik. Jelaskan, Pak, kami tidak memaksa. Yang bisa saja silahkan datang, yang belum bisa tetaplah di rumah, dan kami akan melayani dua-duanya. Nah, sampai nanti ini jadi penghambat kita untuk PTN. Sekarang kalau kita jelas, SKB tidak dicabut, tetap SKB matematik tidak berubah. Orang tua bebas atau siswa bebas masuk atau tidak, yang wajib membuka opsi adalah sekali lagi sekolah. Pendana distriknya. Yang penting Pak Kadis mohon sekolah-sekolah diperiksa betul kesiapannya membuka PTN. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu terpaksa dihentikan PTN-nya, mohon diterima itu sebagai cara perbaikan. Kenapa Bapak Ibu? Karena pertaruhan kita untuk pendidikan ada di disiplinnya. Kalau kita tidak disiplin, kemudian banyak kasus di sekolah, stop, ini merugikan. Kemudian Bapak Ibu kepala sekolah jika ada kasus, misalnya kasus di sekolah, jelaskan, klarifikasi, jangan lari. Jelaskan, jangan sampai hilang. Segera klarifikasi, diberi informasi yang seimbang supaya masyarakat bisa menerima, bisa memahami. Tapi kalau tidak, viral. Satu sekolah di Riau tembus sampai istana informasi bisa viral, dan satu sekolah bisa dianggap sebagai kegagalan Indonesia. Mari kita jaga bersama agar protokolnya itu tetap bisa baik. Mungkin dari saya itu dulu. Karena terbatas nanti ada tamu dari Pak Bo, dari Pak Anton. Mungkin nunggu fatwanya Pak Anton, direktur SMA. Beliau baru 2 bulan ya menjabat sebagai direktur yang berusia SMA. Kalau saya itu hanya tahu muridnya, yang tahu tentang SMP Pak Mulyatsa, direktur SMP, yang tahu tentang SMA Pak Anton. Saya hanya tahu murid-muridnya saja, garis besarnya saja, bicara besar saja. Nah, silakan Bapak Ibu berkolaborasi, berkomunikasi dengan kami, kemudian tadi kami dengan Pak Kadis, dengan Pak Kadis Kabupaten Kota, kita bersatu bersama-sama melayani anak-anak Indonesia untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di kemudian hari. Bersama saudara kita Bapak Ibu, mari kita bersama-sama bersatu padu dalam pelayanan kepada. Dari saya itu dulu, nanti ada tambahan dari yang lain. Karena ini di ranah Rio, saya akan sampaikan sebuah pantun dari kiriman saya. Kepada rumput kita berduka, udah berlari semakin kencang. Dengan kepedulian kita bersama, prestasi bangsa semakin gemilang. Bapak Ibu, mari kita beri tepuk tangan gemuruh untuk Bapak Dirjen. Baik Bapak Ibu, demikian tadi motivasi buat kita semuanya. Ini Pak Dirjen, Bapak Ibu kepala sekolah jadi mikir, habis ini mau belajar apa, mau bikin kegiatan apa, karena juga satu senior harus melakukan. Baik Bapak Ibu, Pak Dirjen, akan ada kegiatan lain. Jadi terpaksa meninggalkan aula hanya Dewan Harap.
Dan waktu yang masih kita punya, Bapak Ibu, kehadiran Pak Anton di awalnya ada 2 tahun ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya ya. Jadi mumpung beliau kemari, padahal malam tadi baru buka acara di MNCL Bekasi, ada kegiatan dari dekorasi Pak. Hari ini beliau ada di sini. Selanjutnya kita bincang-bincang Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau dan Pak Suartono akan menyampaikan hal-hal yang mungkin menjadi isu yang menarik atau dengar keluh kesah, saling bercerita. Kami persilakan. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon mengambil tempat yang kosong di bagian depan. Silakan Bapak Ibu. Siapa manggil? Nah, ya. SMA di Raja Wali, Jalan Raja Wali. Dan
Ya. Assalamualaikum. Rekan-rekan di 12 kabupaten bisa mendengarkan? Oke, sip. Ya, secukupnya lah ya, karena kita masih ada kita tidak lebih aman ya, seefektif mungkin. Oke, budget masuk. Nah, dari dinas kesehatan. Baik, Bapak Ibu yang baik itu kepala sekolah, Bapak Ibu MKKS, dan juga dari rekan-rekan LPMD, dari LPMD dan juga dari Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Baik, tanpa memperpanjang waktu dan terima, kita mulai saja sesi ini untuk pertama dengan Bapak Direktur yang sudah kita tunggu-tunggu sejak kemarin Pak, kita ada berkali-kali, dan kami sangat berterima kasih Bapak bisa datang ke Tanah Melayu di Bumi Lancar Budi dengan sikap positif tadi. Baik, waktu dan tempat sebelum kita lanjut ke Pak Direktur, kita minta arahan kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau yang dalam hal ini yaitu Bapak Ikram SPDMPD. Pada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bagi kita bersama. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada siang menjelang sore hari ini kita dapat berkumpul dan bersilaturahmi bersama keluarga besar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Dalam hal ini kita juga sudah bersama tadi dengan Pak Direktur, Dirjen, PAUD, Ikdas dan Dikmen. Kemudian hari ini kita juga alhamdulillah dapat berbagi waktu juga dan diberi waktu juga oleh Pak Direktur Sekolah Menengah Atas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek Dikti. Sekaligus kita memberikan apresiasi dan penghormatan kepada beliau. Mudah-mudahan kita semua yang ada dalam ruangan ini dan yang ada dalam ruangan Zoom meeting yang tersebar di kabupaten kota, alhamdulillah Allah berikan kekuatan dan kesehatan. Salawat dan salam tersampaikan ke junjungan Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan sahabatnya nanti kita temukan yang akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Pak Anton selaku Direktur Sekolah Menengah Atas yang kami hormati, kemudian Bapak dan Ibu Ketua MKKS baik Kota Pekanbaru yang hadir secara luring, termasuk juga Bapak dan Ibu Ketua MKKS SMA negeri dan swasta yang tersebar di 12 kabupaten kota yang hadir melalui Zoom meeting. Kemudian rekan-rekan kepala sekolah SMA negeri dan swasta Kota Pekanbaru yang hadir pada ruangan yang berbahagia ini. Lalu yang kami banggakan rekan dan mitra kerja kami dari LPMD Provinsi Riau. Alhamdulillah Pak Anton, kami selalu bersinergi dan berkolaborasi. Ini ada juga Pak Dr. Yusra yang selalu bersama-sama dengan kita. Mudah-mudahan sinergitas pendidikan kita di Bumi Melayu insya Allah dapat kita tingkatkan menuju pendidikan yang lebih baik pada masa yang akan datang. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kami tidak akan banyak menyampaikan hal-hal terkait dengan
apa yang menjadi tema silaturahmi kita pada hari ini, Bapak dan Ibu. Yang pertama, kami mengucapkan selamat datang Pak secara pribadi dan kelembagaan kepada Pak Anton, kemudian Pak Dirjen, kemudian Pak Juanda ya, Pak Juanda serta Bapak Ibu yang lain dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek Dikti yang hadir di Provinsi Riau, Tanah Melayu, yang alhamdulillah silaturahmi kita yang kita lakukan pada hari ini mudah-mudahan menjadi silaturahmi yang baik dan menyenangkan dan insya Allah berkelanjutan pada masa yang akan datang. Maka sangat elok rasanya kesempatan yang ada ini kita akan gunakan sebaik mungkin. Nah termasuk juga nanti bagi kawan-kawan kami yang ada di 12 kabupaten kota bisa mungkin kita manfaatkan waktu sejenak untuk beranjak sana dengan Pak Direktur. Untuk itu sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Pak Direktur atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Lalu dalam kesempatan ini dapat kami sampaikan Pak, alhamdulillah di Kota Pekanbaru kita memiliki 17 SMA negeri, satu diantaranya adalah SMA boarding kita Pak, yang yaitu SMA Negeri Plus Provinsi Riau, yang ketepatan letaknya berdekatan dengan Kota Pekanbaru dan lebih dekat dari dengan Kota Pekanbaru. Sebetulnya kotanya berada di kabupaten kotanya berada di Kabupaten Kampar. Nah, jadi khusus untuk Kota Pekanbaru sendiri sebenarnya ada 16 sekolah. Lalu dari di 12 kabupaten kota kurang lebih ada sekitar 400-an Pak SMA dan SMA negeri dan swasta. Mestinya kami sudah ada slide namun karena waktu kita sangat pendek mungkin kami tidak akan bacakan yang tersebar di 12 kabupaten kota yang ada di Provinsi Riau. Nah tentu dengan bentangan kami yang cukup luas Pak, mulai dari Kabupaten Indragiri Hilir sampai ke Kabupaten Rokan Hilir, separuh wilayahnya 50% dari bentangan yang ada di Provinsi Riau itu berada di kawasan pesisir Pak. Dan selebihnya 50% yang lagi itu berada di kawasan darat atau Riau Daratan. Nah ini yang dapat mungkin kami sampaikan. Nah terkait dengan rancangan-rancangan yang sudah kita terima dari program-program yang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat PSMA, sekali lagi atas nama kelembagaan melalui Dinas Pendidikan Provinsi Riau kami menyambutnya dengan baik Pak, dan berharap terus Provinsi Riau menjadi provinsi yang selalu dekat dengan Pak Direktur SMA, sehingga peluang-peluang apapun nanti yang dapat kami peroleh, apakah itu dalam bentuk bantuan atau mungkin dalam bentuk pembuatan kompetensi dan lain-lain bagi guru-guru kita, ini selalu dan sangat kami perlukan Pak pada masa-masa yang akan datang. Lalu dari sisi yang lain, Provinsi Riau dengan bentangan yang saya sampaikan tadi masih memiliki juga banyak keterbatasan kantor, maka support dan sugesti dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek Dikti dan wabil khusus untuk Direktorat Pembinaan Direktorat SMA yang ada di Kementerian ini selalu kami dukungkan, terutama untuk daerah-daerah yang alhamdulillah nanti setelah ini Bapak Ibu daerah-daerah yang membutuhkan, terutama untuk unit sekolah baru yang kami sudah bicarakan dari awal kedatangan Pak Anton ke Provinsi Riau, kami sudah menceritakan ada beberapa kebutuhan kita yang mendasar, terutama untuk unit sekolah baru yang ada di daerah Kota Pekanbaru, yang insya Allah Bapak Ibu pukul 3:30 nanti kita akan meluncur ke salah satu titik, dan saya minta nanti jika Bapak Ibu berkenan mungkin ya terutama Bapak-Bapak yang bisa mendampingi nanti kita sama-sama menengok Pak, mendampingi Pak Anton untuk berkunjung ke fokus yang akan kita tengok sebagai salah satu kandidat untuk UBSD kita di Kota Pekanbaru. Ini mungkin Pak Anton pengantar yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf mungkin agak sedikit tergesa-gesa Bapak Ibu, waktu kita sangat-sangat pendek. Dan mudah-mudahan nanti pencerahan yang diberikan oleh Pak Dirjen yang baru sama-sama kita dengarkan, termasuk juga dari Pak Anton nanti ini dapat menjadi penyemangat Pak bagi kami untuk mengembangkan pendidikan di Provinsi Riau. Insya Allah dengan nomenklatur yang sama tadi dengan Provinsi Jawa Tengah, kata Pak Dirjen tadi, dengan basic yang sama, ini juga menjadi sebuah motivasi bagi kita bersama, dan insya Allah ditambah lagi oleh Pak Anton selaku Direktur yang membina secara teknis untuk sekolah menengah atas yang kita cintai. Demikian juga Bapak yang dapat kami yang kami sampaikan sebagai pengantar. Kurang lebih kami mohon maaf. Bila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Bapak Kepala yang telah memberikan kesempatan dan kesempatan kepada kita semua. Nah, kami mungkin tidak akan mengulas dan mengulang kembali karena mengingat waktu kita juga. Nah, kami mohon kesediaan dari Pak Anton selaku Direktur SMA untuk memberikan motivasi kepada kita semua. Jadi di dalam program ini Pak ada 18 kepala sekolah SMA, kemudian di Zoom meeting itu adalah 11 kabupaten kota yang bergabung bersama kita, dan juga rekan-rekan dari dinas Bapak Ibu dan kepala bidang dari Dinas Pendidikan Provinsi Riau juga ada hadir. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Wawancara yang telah mempersilahkan saya. Bapak Ibu, sebelumnya saya mohon izin juga untuk buka masker. Karena dari pagi tutupnya rasanya agak semoga kita semua sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, salam sehat kita semua. Alhamdulillah, puji bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin dan perkenan Allah. Pada sore yang akhir ini kita diberi kemudahan, kesempatan untuk dapat bertemu bertatap muka pertama kali ya Pak Yai. Yang kedua ada posisi saya sebagai direktur SMA dan juga yang dia memang pertama kali ketemu nih. Nah, selama ini memang saya memang 3 tahun sekretariat juga semoga anugerah sehat yang diberikan kepada kita hari ini dapat semaksimal mungkin untuk melaksanakan pekerjaan tugas dan program kita masing-masing. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana telah disampaikan mungkin Pak Nur tadi sudah menceritakan, Pak Dirjen juga tadi sudah menyampaikan, Pak Kadis juga. Saya ini orang baru Pak di Direktorat SMA. Saya menggantikan Direktur SMA yang cukup legend itu. Satu. Maka bukan ini. Begitu hari pertama saya masuk kantor. Meskipun saya juga orang pusat, saya di sekretariat 3 tahun. Sebelumnya saya kepala LPMP sama seperti Pak Nur. Saya di Kalbar. Kepala LPMP Kalbar terus ditarik ke Jakarta. Buat saya masuk Jakarta dari Pak Nur. Justru yang narik Pak Nur ke Jakarta itu salah satunya termasuk saya Pak. Karena saya ngurus pegawaian. Tapi duluan jadi direktur, memang rezekinya seperti itu. Kalau nggak bisa tertekan, sudah rezeki itu nggak bisa. Jadi nggak harus, karena saya dulu, saya itu nggak bisa juga banyak. Jadi sekali lagi meskipun saya sudah 3 tahun di pusat, saya belum pernah masuk ke ruangan direktur SMA, apalagi ke ruang rapat. Pernah sekali di ruang rapat sama sekali. Saya melihat di ruang rapat itu dipasang foto-foto semua direktur sebelum saya, dan saya kaget. Meskipun saya sudah membayangkan satu dua ya, ternyata mantan-mantan direktur SMA itu orang hebat semua. Ada Pak Sumomo, ada Pak Zamanul saya tidak tahu, ada Pak Haris. Setelah sebelum Pak Haris ada Pak Kopok ya, menjadi kepala perintah. Ada Pak Haris, kemudian menjadi direktur audit mas. Dan ada Pak Tuan. Jadi sekali lagi, selain memang baru di Direktur SMA ya, boleh dikatakan pendahulu saya itu memberikan prestasi. Dan ini terus terang menjadi semacam cambuk pribadi saya, motivasi. Mudah-mudahan dengan benar semua, mudah-mudahan kita paling tidak bisa meneruskan kehebatan kawan-kawan. Tapi tentu saja harus kita bersinergi. Karena terus terang, katakanlah ladang program kami Direktur SMA itu tidak Jakarta. Adanya di tempat Kadis justru gitu kan. Kami tidak bisa berbuat apa-apa, manakala tidak ada kolaborasi di antara kita, tidak ada kerjasama, tidak ada saling pengertian di antara kita. Itu yang pertama barangkali saya ingin menyampaikan permohonan Pak Kadis. Mari sama-sama kita bangun
kualitas pendidikan, kita tingkatkan kualitas pendidikan khususnya di bidang SMA dan khususnya lagi di Riau. Jadi dalam suasana kolaboratif, dalam suasana yang kalau perlu bahkan seperti keluarga. Karena kalau sudah keluarga ini selalu memikirkan kepentingan keluarga itu, kita kadang-kadang apapun kita lakukan di lingkup keluarga kita. Jadi tidak ada sekat sekat formalitas, tidak ada sekat-sekat yang membatasi kita untuk bisa bekerja sama. Itu saya harapkan. Yang berikutnya Bapak sekalian, tadi juga disampaikan Pak Dirjen, memang saya baru 2 bulan. Saya bahkan ada kawan yang menjuluki saya ini direktur PPKM. Ya, ini Pak Direktur PPKM. Karena saya dilantik tanggal 2 Juli, kemudian tanggal 3 Juli PPKM pertama diumumkan, di mana seluruh kegiatan tidak boleh dilaksanakan di kantor. Dan pendidikan ini bukan termasuk sektor esensial dan kritikal, ya kan? Jadi kita harus 100% ya, meskipun karena memang ada juga yang tidak bisa semudah dikerjakan di rumah ya, sekali-sekali kita ke kantor. Saya hitung-hitungan kasar ya, kalau sampai dengan hari ini saya ketemu staff saya di direktur saya mengaku, nanti baru 25-30 orang loh. Jadi masih banyak staff saya itu yang belum pernah ketemu langsung dengan saya sebagai pimpinan yang baru. Demikian juga saya belum mampu belum punya kesempatan untuk mengenal sama satu persatu. Jadi memang ini kondisi kita, dan alhamdulillah semakin kesini semakin dilonggarkan aturan PPKM itu, sehingga hari ini alhamdulillah kita Allah bisa bertatap muka langsung dengan kantor. Saya kira satu hal yang saya lagi kebanggaan, dan ini meskipun saya sudah mengunjungi 2 provinsi Pak, ini pertemuan pertama saya dalam kapasitas sebagai direktur SMA berbicara secara formal di depan kawan-kawan sekalian. Jadi Riau ini ternyata memang luar biasa menariknya. Mungkin karena ini sebelumnya sudah disiapkan kiriman itu tadi. Jadi kita di sini. Saya bahkan lupa tadi menyampaikan salam saya kawan-kawan yang bergabung di Zoom. Jadi mudah-mudahan bisa juga menyimak bincang-bincang kita di sini dengan lancar tanpa ada gangguan sinyal pertama, sehingga pada kesempatan berikutnya kita tinggal sama-sama berdoa mudah-mudahan bisa kita juga dengan semua dalam kondisi yang baik. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin yang pertama kali karena ini kaitannya dengan program direktur SMA, barangkali saya ingin sedikit memperkenalkan di sini. Secara umum kami punya 5 program komunitas yang kita laksanakan bersama-sama di program direktur SMA. Yang pertama, penyediaan sarana pendidikan Bupati SMA. Jadi sudah berproses, pengadaannya ini sudah dilaksanakan. Ini yang dari dana pusat Pak ya. Ada lagi yang dari DAKSK itu dananya teman-teman di provinsi. Namun kami juga di pusat, meskipun dana kita tidak sebesar dana di provinsi, juga menyiapkan ini. Nah, khususnya terutama untuk mendukung pelaksanaan AN. Jadi bagi sekolah-sekolah yang memiliki TIK yang kurang dari 15, ini yang menjadi sasaran utama kita. Jadi mohon maaf, mungkin karena memang kita sudah dibagi, di mana justru dana DAK yang lebih besar, yang dari kami memang sasaran kita terbatas untuk tahun pertama ini untuk melengkapi persiapan akhir. Ada 1.195 paket yang kita sediakan. Yang berikutnya kurikulum dan asesmen SMA. Ini tidak terkait dengan yang itu tadi TK, terkait dengan kegiatan ini. Ada 810 lembaga yang kita fasilitasi untuk pelaksanaan kurikulum dan asesmen. Nah, dan kami juga punya program pembinaan bagi peserta didik. Meskipun ini saya sekaligus memperkenalkan, saya kebetulan membawa Pak Juanda Milsa, Dr. Juanda Milsa, ini beliau koordinator peserta didik. Jadi sedikit sebentar tidak menyimpan dikit Bapak Ibu sekalian. Kami di pusat ini sejak tanggal 20 Februari tahun 2000. Saya masih bisa sakit. Nah, Bapak tidak boleh. Sedikit cerita Bapak Ibu sekalian.
tanggal 20 Februari tahun 2020 yang lalu di Kemendikbud kami di pusat, dari pusat dulu kemudian disusul di UPT kami, itu terjadi yang kita istilahkan dengan penyederhanaan organisasi sebagai tindak lanjut dari pidato Presiden di depan DPR di tanggal 18 Oktober, pada tanggal 16 Agustus tahun 2019. Salah satu prioritas kerja Pak Jokowi untuk salah satunya itu adalah penyederhanaan birokrasi. Jadi di mana struktur itu kita perkecil, kemudian kita lebih menempatkan fungsi. Jadi kalau dulu kita sering mendengar para penceramah, para narasumber terkait dengan katakanlah misalnya teori organisasi, teori manajemen SDM, selalu mengatakan bahwa birokrasi yang baik itu adalah birokrasi yang miskin struktur kaya fungsi. Waktu itu saya kebetulan ikut ya beberapa kali kegiatan, kita mampu tanya Pak. Padahal kita tidak ngerti yang struktur kaya miskin struktur kaya fungsi itu seperti apa sih? Karena setelah itu kan ternyata hanya jadi omongan. Bahkan ada beberapa instansi nampak di strukturalnya. Bahkan ada kantor baru bermunculan di mana-mana, ada pada diri, pusakti dan sebagainya. Jadi miskin struktur kaya fungsi ini beberapa waktu sebelum Pak Jokowi berbicara tentang sidang DPR itu hanya semacam teori ya, katakanlah seperti itu. Tapi itu terjadi dengan terbitnya Kepres terkait dengan penyederhanaan organisasi dan tidak lanjuti dengan keluarga Permen 4 RB nomor 28. Di kami ini Pak Juanda ya, salah satunya contohnya tadi beliau eselon 3. Jadi di direktorat itu ada 4 eselon 3. Tiap-tiap eselon 3 itu membawahi 3 kepala seksi atau eselon 4. Nah, per 20 Februari 2020 seluruh eselon 3 dan eselon 4 kecuali Kasubag Tata Usaha itu hilang Pak, jadi fungsional. Jadi istilahnya Pak Juanda ini sekarang jabatan beliau adalah jabatan fungsional analis kebijakan ahli bagian dengan tugas tambahan sebagai koordinator peserta didik. Tadinya Kasubdit peserta didik. Tidak ada yang berubah dari pelaksanaan pekerjaannya sebagai cuma istilahnya yang saya struktural ini menjadi fungsional. Yang berubah adalah kawan-kawan ini sekarang lebih kita dorong untuk meningkatkan profesionalitas, mengejar karir yang tidak dibatasi oleh struktural kan terbatas. Nah, dengan fungsional tidak dibatasi lagi. Nah, karena itu kawan-kawan termasuk yang di PNP di bawah kami juga kemudian pada bulan ini dilakukan kita itu sekarang selain melaksanakan tugas sehari-harinya di membantu pimpinan melaksanakan program-program strategis, program kerja, itu juga memiliki kewajiban pribadi mengumpulkan anggaran ini. Nah ini yang seninya di situ Pak. Jadi bagaimana kita menjalankan pelaksanaan pekerjaan kita sekaligus untuk diri kita sendiri. Kalau enggak nggak bisa repot. Beda kalau dulu ya selama 4 tahun, DP3 2 tahun berturut-turut itu baik. Baik itu kan nggak mahal. Dan saya ingat saya DP3 itu 76 itu sudah baik. Kecuali yang atas yaitu integritas ya. Nah itu nggak boleh. Dulu kalau DP3 lama itu integritas itu masuk perusahaan Pancasila dan sebagainya. Itu yang tidak boleh di bawah 80 atau 80. Artinya di zaman kita belum melaksanakan reformasi birokrasi, perbandingan organisasi, naik pangkat itu tidak terlalu sulit. Asal sudah 4 tahun, DP3 2 tahun, naik lagi. Dan tapi ruginya kita dibatasi. Eselon 3 Pak Juanda tidak akan mungkin bisa ke 4C, maksimal 4B. Itu pun karena rektor. Sebenarnya kira-kira seperti itu. Nah, tapi kalau fungsional, Pak Juanda bukan bisa melampaui saya, Pak Juanda bisa 4E. Kalau memang lagi menggunakan terbit, nah soalnya ini sedikit menyimpang lagi, ini sekedar memberikan gambaran kepada Bapak sekalian. Tidak ada yang berubah sebenarnya di Direktorat SMA secara substansi ya. Jadi jenis-jenis layanan kami masih sama, meskipun sekarang pejabatnya tidak lagi struktural, tidak lagi Kasubdit, tapi layanan terkait program itu masih ada. Jadi namanya berubah, misalnya dulu kan ada subdit program, sekarang namanya bidang tata kelola. Terjadi peserta didik tidak ada perubahan,
subdit peserta didik tetap bidang peserta didik. Sarana prasarana sarpras juga masih ada. Kalau tadi dia dipimpin seorang subdit, sekarang dipimpin koordinator bidang sarana prasarana. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Meskipun secara struktur kami di pusat berubah dari itu tadi ya, dari kaya struktur miskin fungsi, sekarang kebalik ya, kita miskin struktur tapi kaya fungsi. Bapak dan Ibu tidak usah khawatir. Layanan di Direktorat SMA itu tidak berubah, tidak dikurangi. Nah, bahkan sebenarnya kalau kita mencermati postur anggaran kita dari tahun ke tahun itu kan dalam tanda petik jatahnya daerah itu justru semakin diperbesar. Kayak kemarin yang namanya Dirjen Dikdasmen ya, siapa yang pengen masuk Dirjen Dikdasmen yang dia? Dulu anggarannya itu kan 20 triliun, turun lagi 18 triliun. Pertama kali saya masuk tahun 2018, anggaran Dirjen Dikdasmen itu masih di atas 10 triliun. Nah, sekarang ini kan kita tinggal sekitar 4 triliun. Kemana? Sebagian itu sudah akan memperbesar porsi transport daerah yang kita berikan terutama melalui DAO maupun PAK. Nah, dan di sini nanti akan terjadi pergeseran orientasi Bapak sekalian. Kalau sebelumnya mungkin teman-teman dari daerah ini apa direktorat, apa direktorat. Jadi mestinya sekarang sudah mulai berkurang. Jadi lebih banyak nanti itu akan berkoordinasi dalam internal dinas pendidikan dalam rangka menyusun kebutuhan pembangunan SMA ini baik fisik maupun non fisiknya melalui dana transport daerah yang memang secara ini sudah justru lebih banyak porsinya dibanding beberapa tahun sebelumnya. Namun kami di pusat akan lebih memerankan diri dalam rangka menyiapkan SPK itu, norma, standar, kriteria, prosedur dan kriteria, sekaligus juga memonitoring pelaksanaan SPK itu. Pak, itu nggak ada bantuan lagi yang di pusat, masih ada Bapak itu. Tapi kita akan laksanakan, kita akan berikan bantuan itu dengan sangat selektif. Seleksi proposal tidak, kita sudah tidak pakai proposal. Nah, salah satu kuncinya kalau seorang Bapak dan Ibu ingin dapat bantuan yang memang Bapak Ibu butuhkan, nggak ada cerita lain selain Bapak harus selalu update raporting itu Pak. Ada perubahan apapun di sekolah Bapak itu, lapornya ke Dapodik. Nanti Dapodik pusat nanti akan memfilter mana sekolah yang prioritas untuk kita berikan bantuan B dan sebagainya. Nah, jadi sekali lagi ini mungkin saya bertemu dengan kawan-kawan para kepala SMA. Yang pertama Bapak Dapodik itu mohon tidak dianggap dalam tanda petik sebagai pekerjaan sampingan, sebagai di luar pekerjaan utama kepala SMA. Di beberapa daerah ya dari pengalaman saya di Kalbar dulu Pak, tapi bukan di jenjang SMA. Mungkin karena ada beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut ya. Kepala sekolah itu menyerahkan tugas updating atau katakanlah penanganan Dapodik itu hanya tenaga honor. Tidak persoalan Bu, tenaga honor Bapak Ibu tidak ada masalah. Kalau memang satu ya, memang tenaga kita yang memang ini sudah nggak mampu menangani lagi karena ada program lain. Tapi mohon tenaga honor itu dianggap bagian penting dari ekosistem sekolah kita. Karena sekarang ini menjadi kunci Pak. Begitu tenaga honor nggak diperhatikan, yang dia nanggung di Dapodik, akhirnya dia asal-asal update. Nah dampaknya itu adalah kita akan lihat, ini SMA 1 baru misalnya ya. Saya sih belum tahu, tapi kan pasti ada SMA 1 ya. Mungkin SMA 1 langsung SMA 7 kan. SMA 1 kan oke, nah ini misalnya itu ya. SMA 1 baru ini minta misalnya sanitasi. Tapi kita lihat di Dapodiknya itu sudah punya sekian ruang sanitasi, itu sudah bagus semua ya, kita nggak membahas kira-kira keseluruhan. Jadi operasional itu Pak, apapun statusnya mau dia tenaga honor, karena memang tidak ada tenaga khusus yang akan menangani itu, honor dianggap bagian penting juga dari komunitas kita yang ada di sekolah itu. Apa kurang diperhatikan Pak? Oh ini kayaknya dia untuk bekerja lama ya. Loh ternyata memang komputernya sudah terupdate, dikasih aja laptop yang kita sudah mainnya Core i7 ya. Ini masih kita pakai Core i3 atau jangan-jangan video misalnya ya. Nah ini penting misalnya. Ini kalau kita suruh kok lama ya dia.
Ternyata kawan tuh butuh kopi misalnya Pak ya. Ya gimana mau minta Pak, katanya kopi aja nggak ada, ngantuk misalnya seperti itu ya. Jadi kadang Ibu, hal kecil ini untuk mempengaruhi produktivitas kita, mempengaruhi hasil akhir. Jadi bukan kita kadang-kadang berpepatah itu kita jarang yang jatuh karena menabrak pohon besar atau batu yang besar. Nah, kadang-kadang pula ada kita kepleset karena kulit pisang, karena kerikil di sepatu kita misalnya. Tapi kalau nggak jelas pohon kan kita tahu kita belok ya. Tapi karena barangnya kecil kita anggap sepele, kulit pisang ya sudah selesai. Ini saya mohon maaf kalau saya menggambarkan lebih sering, tapi saya ingin mengatakan bahwa operator dapodik itu adalah bagian terpenting juga di sama pentingnya seperti Bapak dan Ibu yang langsung pelajaran atau guru BK yang memberikan bimbingan, memberikan dukungan untuk anak-anak. Jadi ini harus sama-sama kita garap, kita pastikan bahwa dia bisa melaksanakan pekerjaannya itu dengan baik karena kita juga memiliki. Baik, saya lanjut saja. Yang berikutnya kita memiliki layanan khusus dan kebencanaan. Nanti kami sendiri berharap Pak, untuk program ini tidak jalan. Meskipun kami punya cadangan ya, tapi kami berdoa Pak, yang program ini mudah-mudahan tidak jalan. Nanti akhir menjelang ini segera kita bisa. Karena Pak, kalau dana yang keluar Pak, artinya ada kejadian di mana ya, ada gempa di mana, ada banjir bandang di mana yang sekolahnya ini, kita turun dengan memberikan bantuan dan sebagainya. Sekali lagi kami berharap yang nomor 4 ini nggak usah jalan program itu. Paling sosialisasi lah, sosialisasi. Karena itu tadi Pak, tapi ini perlu kita siapkan. Karena kita menyadari Indonesia ini kalau katanya, kalau kita membaca ini kan, kita posisinya tuh berada di ring fire, di cincin api, di lingkar api. Jadi kalau Riau ini mungkin, saya Riau tidak ada gempa ya. Tapi Padang, apalagi kita tahu ya, Padang seperti apa potensi gempanya, Bengkulu seperti apa. Saya pernah mau Bengkulu sudah terjadwal, saya sudah nggak tahu. Tiba-tiba teman saya menyatakan sedang ada gempa, lagi nanti aja. Nah besoknya bahkan saya mendapat kabar, jadi kawan saya mau ke kantor itu terpaksa nggak bisa kantor matahari karena jalan itu terbelah. Jadi pohon kelapa di pinggir jalan itu, jadi betul terpotong di jalan, terpotong. Jadi ada pohon kelapa di jalur itu tuh, yang hanya kelihatan pucuk yang biasanya itu yang mudah-mudah dibikin apa? Bikin jagung gitu ya, itu kelihatan pucuk. Pohon kelapa itu saking dalam. Nah Pak, Riau setahu saya enggak ya, aman ya? Aman ya? Sama seperti di Kalbar Pak. Kami alhamdulillah sampai hari ini belum tahu bentuk air itu seperti apa. Nah, ini ada pengalaman juga Bu, Bapak Ibu sekalian. Satu saat waktu anak saya mesti umur 3 bulan 4 bulan. Kebetulan kan saya dapat pasangan, dapat istri orang Bali. Jadi waktu itu ke tempat bertua, lagi nonton TV di terang-terang. Tiba-tiba ini kok keluar, ibu saya saking khusyuknya nonton TV itu enggak terlalu keluar istri saya anaknya ini rumah, saya ini rumah, saya nggak tahu apa itu rumah. Saya pikir saya agak goyang, ini mungkin pusing kali ya. Kurang tidur mungkin agak pusing. Jadi rumahnya rumah begitu Bu ya. Jadi nah kita saya nah kalau Kalbar itu sama kita lihat Pak. Ada bulan-bulan tertentu yang pesawat itu suka delay. Nah bencana itu asap, ya asap aja dan kalau kami itu banjir. Sekali lagi kami memang memiliki anggaran kebencanaan yang khusus dan kebencanaan SMA, tapi kami berharap mudah-mudahan dananya jangan kami gunakan tetap aman betul nanti menjelang sebulan sebelum ini baru cepat-cepat kita revisi makanya kita jadi kegiatan. Nah tapi kita membagi antisipasi dan juga yang terakhir kita memiliki program penjaminan mutu dan juga sekolah penggerak SMA. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Dirjen dan Pak Gubernur juga saya sudah banyak berbicara tentang sekolah penggerak. Kalau terkait penjaminan mutu, ini kita sedang berada di lembaga penjaminan mutu. Jadi saya pikir kawan-kawan sudah kenal persis seperti apa sih kegiatan-kegiatan LMPP dalam rangka mengawal dan melaksanakan penjaminan mutu di Provinsi Riau. Itu dari segi program Pak. Nah kemudian saya tertarik Pak Kadis ini mungkin juga perlu kita sama-sama sampaikan di sini. Ini sebenarnya saya juga menyiapkan paparan, cuma karena waktu
kita sangat terbatas, saya loncat-loncat saja dan ini nggak kita paparkan. Nah, terkait dengan rasio pendidikan di Provinsi Riau tahun 2021. Bapak Dhani dari data kami, ini data kami ya. Pantul sumbernya dari mana? Data kita sekarang Pak satu-satunya sumber yang kita percaya adalah data ini. Ya. Nah, ini kaitannya dengan beberapa waktu yang lalu, saya ditelepon sama Pak Kadis. Padahal belum kenal, Pak Kadis so kenal sama saya. Mas karena saya pada dasarnya orang yang lebih suka dapat kawan baru, saya juga suka alhamdulillah bisa dapat kawan baru kan gitu. Tapi dari rasio kita Pak ya, yang pertama rasio guru dan siswa. Itu di Riau ini untuk SMA di jenjang SMA itu satu guru itu melayani 16 siswa. Kita belum bicara tentang persebaran guru ya. Nah, kita baru berbicara tentang jumlah guru SMA di Provinsi Riau dan jumlah siswa di Provinsi Riau. Rasionalnya satu guru itu melayani 16 siswa. Kalau menurut ukuran ini yang itu dia mampu. Wah ini udah kelas khusus. Padahal standar proses kita lebih dari ini. Artinya kalau betul-betul terjadi dan merata di sekolah yang seperti ini misalnya, ini bukan main efektifnya pembelajaran. Bayangkan satu guru itu hanya siswanya 16 saja yang dilayani dalam satu rombongan. Yang gurunya bukan diganti siswa rombongan, tapi siswanya 16 dalam satu rombongan. Ini kan kalau kita bicara tentang efektivitas proses pembelajaran, dengan semakin sedikitnya siswa, itu kan kita komunikasi menjadi begini kan. Jadi kalau kita bicara tentang konsep pembelajaran itu sekarang kan paradigmanya katanya student center. Ini sangat-sangat membahas waktu Pak Guru ini untuk menggali potensi siswa ini untuk lebih aktif. Kemudian seluruh siswa 16 ini akan dapat perhatian yang sama. Berbeda kalau misalnya kita isi 36, sementara waktunya terbatas, ya kali ada kesempatan ngomong siswa 2-3 orang. Nah kalau itu bisa ngomong semua. Ini dari segi rasio. Nah kemudian rombel kita ini satu rombel itu 34, ini sudah oke. Makanya kemarin Pak Kadis, setelah kita telepon itu kan, dengan itulah kita bisa cerita, saya nonton ke sini. Saya kita cek data. Tapi meskipun itu Bapak nanti kita akan sama-sama, makanya saya minta tadi Pak Kadis bantu kami nanti dengan data berupa hasil pemetaan analisis termasuk juga itu supply lulusan SMP khususnya di kota-kota baru ini yang konon katanya itu kekurangan daya tampung. Nanti kita akan lihat. Nah kemudian kelas juga satu kelas rasionya 33 siswa dan satu sekolah berasio 44 siswa atau peserta didik. Ini kita bicara rata-rata, tidak bicara per satuan pendidikan. Nah persoalannya kan barangkali distribusi yang memang tidak merata. Mungkin ada yang seperti ini, tapi sekolah lain ternyata lebih. Nah ini nanti kita sama-sama kita pelajari bersama. Dan saya termasuk yang mendorong Pak Kadis, tadi saya sudah menyampaikan. Nah, ini mungkin di depan teman-teman para kepala sekolah. Seharusnya dengan sistem zonasi Pak sekarang kita, Pemda itu Pemprov dalam hal ini Pak Kadis juga sudah mulai mengikuti dengan zonasi dulu. Tadi sudah ada konsepnya sudah terjadi. Pak kami sudah mulai Pak dengan penugasan guru yang mendekati tempat kediaman dan sebagainya. Lalu beliau menyampaikan juga terkait lokasi Pak, ini sangat riskan karena rentan dengan penolakan dan rentan dengan reaksi yang mungkin tidak kita terlalu kita harapkan. Tetapi saya berpikir bahwa sekalian ini sekaligus mengingatkan untuk kita semua, selama status kita itu ASN, kita punya NIP, Bapak dan Ibu ingat pada saat melamar pekerjaan dulu, tanda tangan di atas materai, siap ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia dengan gagah kita tanda tangan. Nggak usah pindah ke Papua, terlalu jauh. Kalau misalnya dari Dumai pindah ke kalau guru Dumai pindah ke Kampar, yang saya bayangkan pasti diprotes Pak Kadis ini. Itu bukan ke Papua loh ya, dari Dumai ke Kampar. Padahal dulu waktu melamar itu tanda tangan kan? Jangan tanda tangan surat pernyataan bersedia kepada seluruh wilayah Republik Indonesia. Nanti
Seleksi administratifnya mana PKN itu kurang teliti. Karena harus ada itu di atas lain lagi. Nah, artinya ini Bapak Ibu, saya ingin barangkali juga nanti disampaikan kepada guru-gurunya bahwa kan sudah ada saatnya barangkali kita ya sepanjang memang Pak Kadis nanti memang punya kebijakan seperti itu, tolong ini kita tunggu. Nah, karena kita ingin ada satu, saya tidak berani mengatakan ini teori Pak ya, tapi saya pernah berbicara dengan salah satu mantan kepala pusat di Jakarta, yang Prof. Akbar Mantinti, Prof. Akbar. Nah, kalau Bapak itu pernah dengar proyek apa bermutu, salah satunya itu Prof. Akbar. Cerita banyak, dia memanggil saya juga. Saya tadinya manggil dia untuk Prof. Panggilkan saja. Saudara karena permintaan beliau, jadi saya dan beliau berkanda di dalam. Saya ceritakan tentang. Jadi teori beliau mengatakan yang namanya manusia, apapun profesinya, apapun jabatannya, kita tuh sesungguhnya mengikuti kurva normal. Ya, kita mengikuti kurva normal. Kurva normal itu seperti apa Pak? Di matematik pasti apa? Kurva normal kan kita dari atas ke bawah naik, turun dong. Kalau dia hanya naik itu bukan kurva, itu grafik. Ya Pak ya. Kurva normal itu antara sisi kiri kanannya juga sama. Artinya Pak, kita semua, apapun profesi kita, apapun jabatan kita sekarang, itu pasti dimulai dari bawah. Makanya saya tanya Pak tadi, saya sebagai pendidikan, sebelumnya di mana? Dari guru. Sama seperti Pak Dirjen, bahkan sama seperti Pak Gubernur dari kami kita. Beliau pegawai dari golongan 2A. Dari bawah Pak, kita naik sedikit, naik. Suatu saat kita akan sampai pada peak performance kita, titik tertinggi dari karir kita. Kalau kita sudah sampai di posisi itu, alami Pak, secara teorinya kita akan turun. Saya bertanya, apakah beliau mencontohkan ke saya, nanti kita itu akan turun. Saya waktu itu belum kepala PNP, saya masih kepala seksi dan beliau sudah memprediksi saya nanti tidak gantikan Pak Abdul jadi kepala. Ya, dia sudah ngomongnya. Ya, nggak tahu beliau lihat seperti apa kan. Tapi terus dia belum kasih tahu ya. Tapi mana kalau sudah jadi kepala kita, itu hati-hati. Nanti tidak akan teori kurva itu akan turun. Saya tanya, kenapa saya bisa turun sudah jadi kepala performa saya? Apakah karena saya tiba-tiba jadi bodoh atau tiba-tiba kompetensi saya menjadi turun? Oh, bukan. Tapi sudah alami manusia itu punya kecenderungan untuk bosan, untuk jenuh, karena makanan tidak tenang. Kalau sudah di puncak itu mau ngapain lagi? Tidak ada lagi saya tanya Pak. Ini secara tidak sadar, secara alami kita menganggap pekerjaan menjadi rutinitas, nggak ada semangat. Kalau dulu kan kalau program ini, wah ya pagi kita biar berpeluh-peluh istilahnya Pak yang penting. Tapi itu sampai kita mau ngapain? Karena itu kita akan jenuh, bosan, dan merasa tidak ada tantangan. Kita akan menjadi. Saya bertanya lagi, karena kalau seperti itu, gimana caranya supaya saya itu tidak turun? Hanya ada satu cara katanya. Apa? Pindah ke kurva yang lain. Artinya pindah ke kurva lain, kita mulai lagi dari awal. Kita akan semangat lagi Pak. Kita bekerja di tempat baru lah contohnya. Kita ke posisi yang baru, tempat baru, kita mulai lagi dari awal. Kita akan semangat lagi sampai kita ke puncak lagi. Begitu seterusnya. Kalau kita tidak menginginkan kita. Nah, ini mungkin saya kira filosofi yang sangat baik Pak. Ini barangkali Pak, tapi nanti mungkin didorong kepada kawan-kawan kita dulu. Jangan takut dipindahkan sekolah itu tidak kiamat. Apalagi kalau kita kaitkan dulu perjanjian kita tanda tangan ya. Dan tentu saja saya kira Pak Kadis kan nggak akan juga mau nyiksa kedua. Yang paling gampang tadi Meranti. Meranti dari Pekanbaru pindah ke Meranti. Pak siapa misalnya kan? Padahal istrinya guru SD di Pekanbaru. Nah ini kan nyiksa namanya Pak. Istrinya nggak dipindahkan, suaminya pindahkan ke Meranti. Kalau sampai kawan itu buka cabang di Meranti salah. Dia, nah tentu seperti itu pasti sudah dipertimbangkan di dipikirkan. Sehingga mohon sekali lagi
saya ingin mengajak kita terbuka sekarang, mulai berpikir terbuka bahwa posisi kita itu bukan begitu sama presiden dan seterusnya. Enggak. Kalau Bapak dan ingin, kalau Bapak dan Ibu tidak ingin seperti yang digambarkan Prof. tadi menurun, siap-siap untuk didahulukan. Siap-siap untuk didahulukan. Saya sudah mengalami itu, Pak. Kalau saya cerita lah gitu. Meskipun pada saat dipindahkan Kumpa pertama kali, saya nangis. Jadi kepala LPMP ditarik ke Jakarta, hanya menjadi kabak eselon 3. Nah, itu penyiksaan. Saya pikir bahwa saya berjuang, ya. Tapi itu ternyata Allah sudah apa? Tadi seperti yang disampaikan Pak Dr. ini saya sudah tertulis di lauh mahfuz. Kita itu yang penting tidak bekerja dengan baik dengan ikhlas. Nah, Allah sudah tentukan. Kira-kira seperti itu. Ini agak menyerempet sedikit Pak, tapi saya kira ini penting karena saya lihat tadi beliau pengen ada ya semacam penyegaran seperti itu. Siap-siap SMA 1 mana tadi itu bukan baru ya Bu ya. Nah, karena sudah ngobrol tadi saya ya. Saya sudah sampaikan sebelum di sini cerita teori Puspa itu dia udah hakam udah tentang begitu. Jadi terkait dengan rasio tadi Pak Kadis, nanti kita akan sama-sama pelajari, makanya saya mau berdasar dulu. Insya Allah kami nanti Pak Kadis sudah menyampaikan, kita akan berusaha untuk membangun komunikasi dengan PPR, sehingga yang nanti sementara kita lebih kita sedang. Yang terakhir ini sebelum ini kita lihat, saya ada titipan ini dari teman-teman Pak, masih ada 6 SMA di Provinsi Riau ini yang belum sinkron Pak, belum melakukan sinkronisasi data politiknya Pak, itu sudah cut-off. Nah ini untungnya ini masih bilang untung. Saya jatuh di sana, kenapa? Nomornya nggak apa-apa, untungnya nggak apa-apa, berangkat ke DP kan masih untung kita, bukan jatuh masih untung. Jadi ini nanti datanya saya kasihkan saya biar ke Bapak aja. Jadi sekolah swasta semuanya dan saya berharap mudah-mudahan nantinya sudah tidak sehingga ada pelaksanaan sinkron harapan kita. Nah kemudian ternyata ada juga 8 SMA swasta yang tidak melakukan update SK izin operasionalnya. Jadi perlu kita cek ya. Kita untuk memastikan bahwa siswa kita yang ada di sekolah itu memang akan terlayani dengan baik hak-haknya atau kebutuhannya. Kalau sekolah dari izin operasionalnya kan banyak dari kita. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sekalian, saya terakhir di grup Bapak. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirjen, tapi saya ingin menggarisbawahi ini ulang kembali karena menurut saya ini penting. Bahwasanya salah satu tujuan dari pendidikan SMA, salah satunya itu adalah menyiapkan lulusan masuk ke perguruan tinggi. Kalau masih ada 53% anak kita yang belum masuk ke perguruan tinggi, artinya mohon maaf, pendidikan SMA itu kita belum 100% mencapai tujuannya. Itu sekitar kecapai. Lalu kan kita juga memikirkan, ini anak yang 52% ini yang tidak akan memilih yang baik. Jadi beberapa daerah sudah mengenal, mungkin Bapak sudah tahu ya, ada program double track namanya, yaitu saya kira dikembangkan dengan kondisi kekhususan dia. Intinya adalah bagi siswa yang memang sudah kita prediksi dia tidak akan kuliah, itu harus ada program-program tertentu. Apalah istilahnya itu ya, mau double track, mau mata lokal, tapi intinya begitu nanti si anak tamat siap ada memang ternyata tidak kuliah, dia tidak akan menjadi beban orang tuanya. Dia sudah punya keterampilan untuk ya sekedar untuk dirinya sendiri dan diri. Ini saya kira Bapak mohon teman-teman para kepala sekolah mungkin sudah boleh memasang mata lebih lebar ya untuk memantau apa sih anak-anak kita yang kayaknya ini nggak akan kuliah di anak ini. Tapi itu doa seperti yang kita dibantukan Pak ya bantuan bencana. Mudah-mudahan kita prediksi nanti anak saya itu mungkin 10 orang yang masuk kuliah. Tapi mudah-mudahan begitu ternyata kuliah semua itu. Tapi kita harus menjalankan sesuatu. Ini saya kira penting Pak. Jadi jangan sampai nanti kita dituduh ya penyumbang pengangguran terdidik ya. Tapi tidak memiliki skill itu salah satunya SMA. Itu dia Pak. Ini yang menurut saya kira pekerjaan besar kita semua. Apapun nanti istilahnya program ini, tapi intinya kita perlu menyiapkan semacam program khusus untuk anak-anak yang dari awalnya sudah kita pantau, kita perkirakan ini kayaknya kecil kalau kita tanya itu lanjut ke proses. Jadi saya kira Bapak dan Ibu ini karena memang waktu yang terbatas,
Saya mohon maaf, mungkin pertemuan pertama ini kita akhiri dulu. Insya Allah sama-sama panjang umur, sama-sama sehat. Kita akan bertemu lagi dalam situasi yang lebih pas, lebih leluasa lagi untuk diskusi. Dari saya cukup sekian. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak atas paparannya kepada kita semua. Ya, kami mohon maaf kepada Bapak Ibu yang berada di Al-Hajar dan juga berada di link Zoom, yang mana pada saat ini kita belum bisa untuk sesi tanya jawab. Mungkin kita agendakan lagi Pak di sesi-sesi berikutnya, dan saya tidak akan mengulas kembali apa yang sudah Bapak jelaskan, dan ini sudah ada catatan kecil saya, tapi saya memang sangat tertarik dengan sekolah double track tersebut atau keterampilan khusus, karena saya pernah ke Jawa Timur, ke Surabaya, supervisi tentang sekolah double track ini. Dan barangkali itu saja kami selaku pembawa acara, dan dalam sesi ini kami juga akhiri dengan sebaik pantun, bunga dedak di atas para anak bisu pasang pelita. Kalau tersilap untuk bicara, jemari disusun mahal dipinta. Oke, Pekanbaru kota yang asli, kotanya terkenal dengan tradisi. Demikian acara ramah dan diskusi. Semoga kita berjumpa lagi. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf, saya sudah mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita buka Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih atas atensi kita bersama. Tadi lupa saya sampaikan, dan kami tidak dapat sebut satu persatu atas komunikasi dan kolaborasi kita lakukan. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah bagi kita bersama, termasuk juga teman-teman yang berada di ruangan Zoom itu. Demikian Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu, sesi foto bersama kita di sini Pak. Cepat Pak. Biar ada yang di atas. Ya. Kami dulu ya Pak. Jadi apa ya? Ya. Ayo Pak. SMA. Ulang. 1, 2, 3. SMA. Maju bersama, hebat semua. Sekali lagi. Oke, baik. Ya, direkam ya. Oh iya, baik. Ya, sini aja. Iya. Baik. Siap-siap. Iya. Sebentar. Siap. Baik, Bapak Ibu. Ayo, sebentar. Ya. Oke, pastikan Bapak Ibu. Oke, konsentrasi. Kita menyebutkan, meneriakan year direktur SMA. SMA. Maju SMA. Maju Terus Udil. Oke. Oh iya. Hanya baru dipoto ini. Oh gini, format. Wallah. Kalau tangan Pak, yang kiri itu harus tutup ini, jangan kebalik. Ada filosofi nanti saya kasih tahu. Oh, iya. Yang nampak cincinnya Pak. Bukan. Kiri. Ya. Oke.
Itu berarti dia nggak mau dikasih. Kita kasih Sini bisa jalan. langsung ke anu. Ya.